Kembali lagi di segmen ngobrol santai. Gimana kabar kalian? Ya, ini masih awal bulan dan semoga bulan ini baik kepada kita semua. Jadi di sini gua ingin bahas jika seandainya gua balik lagi ke umur gua di 17 tahun, apa yang akan gua lakuin, oke? Langsung saja tanpa basa-basi dari yang pertama. Yang pastinya gua bakal cari tahu apa yang gua mau. Sumpah, gua akan cari tahu, gua akan bener-bener explore hidup gua. Di manakah kira-kira gua seharusnya berada. Jadi gini ya, dalam menentukan apa yang lu mau, apa yang lu tuju, analogi simpel yang bisa gua beri ya gini sih. Ketika lu bangun, lu siap untuk memikirkan itu, menjalani itu, fokus pada itu sampai akhirnya lu sebelum tidur pun masih memikirkan itu. Jadi lu bener-bener ikhlas nih ngelakuinnya, all in dalam hidup lu cuman untuk ngelakuin itu doang. Itu yang maksud gue tujuan itu. Karena ketika lu punya tujuan yang ya mungkin sekedar FOMO, ya ikut-ikutan teman, atau mungkin ikut-ikutan tren yang sedang ada, menurut gua lu bakal jadi mediocre doang sih di situ. Misalnya nih, eh ketika 17 tahun, anggap kelas 3 SMA gitu. Sebentar lagi kan masuk nih jadwal untuk kuliah. Ya bagi yang mau kuliah, bagi yang tidak juga nggak apa-apa. Nah, untuk pemilihan jurusan kan banyak nih ketika kita sekolah ya. Kita itu cuman kayak ya di mana teman daftar, gua daftar di situ juga gitu. Menurut gua itu 100% salah karena cuman lu yang tahu lu berbakat di mana, lu sukanya apa, dan lu bakal bisa maksimalin potensi yang lu punya itu di mana, itu cuman lu doang yang tahu. Jangan ikut-ikutan orang karena kalau misalnya temen lu daftar di teknik gitu, lu daftar di teknik. Kalau temen lu daftar di dokter, lu daftar di dokter. Kalau temen lu daftar di hukum, lu daftar di hukum. Lu bakal jadi rata-rata doang, men. Jadi mediocre doang ntar karena mereka orang-orang ini yang dengar dengan kesadaran penuh mengambil jurusan itu, mereka tahu kapasitas mereka, mereka tahu jalur-jalurnya, dan mereka tahu apa yang bakal mereka lakuin. Lu mah cuma ikut-ikutan doang. Percaya sama gua, lu kalau jalaninnya nggak serius, lu jalaninnya cuma numpang lewat doang, lu bakal jadi mediocre. Lu mau jadi orang mediocre gitu. Lu ngabisin waktu lu ya 4 tahun kuliah, capek nih ngerjain tugas, usaha ini itu, ujung-ujungnya jadi mode mediocre gitu loh, ngapain gitu. Karena gimana bilang ya, ya hati lu gak di situ, lu cuma ikut-ikutan doang. Lu sering lihat kejadian kan orang ngerasa salah jurusan gitu. Karena mereka memang nggak tahu apa yang mereka pengen, dan mereka tahunya mungkin setelah setengah jalan kuliah, dan ketika mau ngulang lagi itu sudah sangat terlambat, sudah berapa waktu yang dibuang, sudah berapa duit yang dihamburkan, rasanya sangat tidak, ya sangat tidak bijak lah untuk mundur kembali ke belakang gitu. Jadi eh, sebelum itu semua terjadi, pikirin baik-baik. Di 17 tahun lu harus sudah tahu mau ngelakuin apa gitu. Itu sih untuk yang pertama menurut gue ya. Dan untuk yang kedua, setelah lu udah tahu mau ngelakuin apa, saatnya untuk disiplin. Ini penting banget, ini penting banget. Kalau gue ketemu nih sama gue yang 17 tahun, lu udah tahu mau lu apa, lu harus disiplin bangsat gitu. Kenapa disiplin? Jadi gini, banyak orang berbakat di luar sana yang jago banget sebenarnya. Udah bawaan lahir aja dia memang berbakat di suatu bidang, cuman nggak kemana-mana. Kenapa? Karena dia tidak punya disiplin. Dalam artian begini, mungkin dia itu tipe orang yang cukup belajar sehari itu udah setara dengan orang yang belajar seminggu gitu loh. Cuman karena dia ngerasa terlalu easy bagi dia, dia sepele men, dia sepele sama orang-orang rata-rata ini. Jadi
Dia menyepelekan orang rata-rata yang punya niat, punya kemauan dan mau totalitas, dia menyepelekan mereka sampai akhirnya dia tidak sadar kalau dia udah ketinggalan jauh. Ini banyak kejadian, ini banyak kejadian. Jadi bakatnya tuh sia-sia, cuma terbuang sia-sia, cuma jadi eh, kemewahan di pikiran dia doang gitu. Dia terjebak di pikirnya sendiri, dia ngerasa dia jago, dia sampai tidak sadar bahwa orang-orang sudah melampaui kemampuan yang dia miliki dan akhirnya dia tertinggal. Kenapa? Ya karena dia nggak disiplin, men. Dia terlalu yakin pada bakat yang dia punya, dia terlalu yakin dengan kepintaran dia, kejagoan dia. Dia lupa kalau orang di luar sana totalitas bener-bener dari bangun sampai tidur cuman itu yang mereka lakukan. Mereka disiplin, mereka mengasah diri mereka hingga akhirnya si orang berbakat ini tertinggal. Ini penyakit orang berbakat, selalu seperti itu. Mereka seringkali menyepelekan orang lain hanya karena mereka merasa lebih berbakat. Seharusnya gini ya, kalau lu punya bakat, lu jangan lihat yang di bawah lu. Lu lihat yang di atas lu, banyak lo orang yang udah di atas lu nih. Lu ini belum siapa-siapa, lu bukan siapa-siapa, lu kejar yang di atas dong, bukan malah fokus yang di bawah gitu loh. Yang di bawah ini mah mereka itu kalau memang lu berbakat, mereka bukan saingan lu, men. Cuma dengan lu males-malesan, dengan lu cuman fokus melihat orang yang di bawah lu akhirnya kebalap tuh, kesalip, udah kesalip. Karena lu fokus ke bawah bukan ke atas. Andai lu fokus ke atas, lu disiplin, mereka nggak bakal bisa ngejar lu, percaya sama gua. Malah lu yang bakal ngejar orang yang di atas lu. Cuman, ya apa daya. Apa daya, semua sudah terjadi. Jadi sebelum itu semua terjadi, disiplin. Karena kerja keras, gue selalu percaya kerja keras bisa mengimbangi bakat sih, bahkan bisa mengalahkan orang yang berbakat tapi tidak disiplin. Gue percaya itu. Oke, next. Setelah lu tahu apa yang lu mau, lu sudah disiplin, saatnya untuk belajar marketing. Jadi gini, lu kan udah tahu nih apa yang lu mau, lu juga udah disiplin nih, udah disiplin untuk mencapai apa yang lu mau. Cuman lu nggak bakal kemana-mana kalau lu nggak bisa dagang. Dalam artian begini, misalnya lu pengen jadi podcaster, misal lu udah tahu nih lu pengen jadi podcaster, lu udah disiplin belajar gimana cara jadi podcaster, lu udah pandai ngedit audio yang bagus gimana, lu udah tahu cara membawakan acara gimana, lu udah tahu mau membahas topik apa saja yang kira-kira akan menarik perhatian orang. Yang ketiganya nih yang paling sulit, percaya sama gue, dagangnya gimana? Gimana cara mempromosikan diri lu supaya orang tahu kalau lu seorang podcaster. Itu mau ini yang ketiga ini sangat sulit menurut gue, dan gue juga masih belajar sampai sekarang. Karena marketing itu ilmu yang gue gak tahu pasti gimana caranya supaya marketing bisa sukses. Gue belum nemu rumus yang pasti sukses, itu gue gak nemu. Karena kalau tiap orang ditanya-tanya cara marketing itu pasti mereka punya cara tersendiri yang bahkan tidak sesuai dengan teori-teori yang ada gitu. Semua orang bakal nemukan caranya tersendiri, men, gitu loh. Jadi lu harus bisa menjual karya lu, yang mau apapun itu. Kalau lu jadi podcaster, lu jual podcast lu jadi penulis jual buku lu jadi seniman jual karya lu jadi musisi jual lagu lu, jual musik lu gitu loh. Karena menjual ini susah. Kalau kalau lu masih di level buat doang, itu masih cetek, men, masih cetek. Di atas dari membuat, lu harus bisa jualnya. Lu pernah denger gak sih banyak lagu yang keren gitu, cuman secara views dia sedikit gitu, viewsnya sedikit karena dia nggak bisa dagang, men. Dia nggak tahu nih cara promosikan lagu dia gimana, dia nggak tahu cara orang biar tertarik lagu dia gimana, dia nggak tahu cara personal branding dia gitu loh. Jadi pada akhirnya karya-karya yang bagus ini bakal ketimpa nih sama karya-karya yang biasa aja tapi mereka jago dagang. Dan lu nggak perlu nyalahin siapapun, itu salah lu. Jangan, lu pasti pernah dengar orang yang kayak, oh lagu sampah tuh, lagu gue lebih keren. Itu mah kata-kata pecundang, men. Ya, sekarang kalau lagu lu lebih keren, angka yang berbicara, men. Angka yang berbicara, ngapain lagu lu keren tapi nggak laku? Come on.
Itu cuman cara pembelaan diri, itu cara pecundang membela diri. Jadi ketika lu ngerasa lagu lu memang mantep, ibarat kata kalau kata orang-orang dulu nih mantap nih bareng gitu ya. Kalau memang lagu lu ini keren, ya lu harus belajar dong cara dagangnya gimana, cara marketingnya gimana, buktiin kalau memang lagu lu ini keren, kalau memang barangnya bagus, orang pasti suka gitu loh. Jangan bersembunyi di balik kalimat, ya dia mah cuman jago dagang doang, kalau secara kualitas gue menang. Ya karena orang nggak ada yang peduli kalau orang nggak tahu lu ada gitu loh. Mau kualitas lu setara apa kayak di atas Beatles, kayak kalau orang nggak tahu ya percuma, lagu lu cuman jadi sampah visual doang gitu. Sampah audio doang gitu. Dagang itu susah, marketing itu susah. Percaya sama gua, kalau lu jumpa orang yang memang jago dagang, lu belajar sama dia, karena itu ilmu yang sangat sulit untuk dipelajari dan tiap orang pasti punya cara yang berbeda. Oke. Oke, setelah lu tahu apa yang lu mau, lu disiplin, lu udah tahu juga cara dagangnya. Nah, ini keempat. Ini yang nggak ada di gua di 17 tahun. Lu harus punya jiwa kompetitif, lu harus punya rasa lapar, karena itu inti dari segala inti menurut gue. Gue ingat gue di 17 tahun itu gue orang yang sangat tidak kompetitif. Lo tau gak sih yang dulu pasti ada meme-nya kalau lo ingat, kalau dia bisa kenapa harus gue yang kayak gitu. Gue dulu orang yang kayak gitu. Di 17 tahun gue orang kayak gitu. Kalau orang lain bisa kenapa harus gue gitu loh. Ternyata itu pemikiran yang salah. Lu nggak bakal bisa hidup dengan pemikiran seperti itu, kawan. Lu harus punya jiwa yang kompetitif. Lu harus lapar, lu harus punya rasa lapar, men. Karena kalau lu gak punya itu semua, lu gak bakal kemana-mana. Jadi gini, lu lu pasti tahu Ronaldo deh. Ronaldo udah dapat, udah dapat untuk penggelar individu, dia udah dapat Ballon d'Or gitu loh. Cuman dia masih mau bersaing, sementara Ballon d'Or itu gelar tertinggi untuk di individu loh. Dia udah dapat tapi dia masih bersaing. Itu kenapa? Karena dia punya rasa lapar, dia punya jiwa kompetitif. Anggap nih Ronaldo dapat Ballon d'Or. Setelah itu dia puas, dia ngapain? Ya udah leha-leha disusul yang lain. Karirnya nggak sepanjang sekarang, dia gak bakal main bola lagi. Mungkin dia sedang fokus di villa dia sedang fokus di pulau pribadi dia, mungkin menghabiskan duitnya gitu. Cuman Ronaldo kan enggak, dia masih di liga yang kompetitif sampai sekarang gitu loh. Kenapa? Karena dia memang jiwa kompetitif gitu loh. Dia mau bersaing, dia nggak mau orang merebut posisi dia nggak mau, dia pertahankan sebisa mungkin walaupun di umur dia yang sudah tidak muda, dia tetap bersaing, men. Dan orang-orang yang kenyang nggak bakal punya mentalitas kayak gitu. Itu mentalitas yang mahal, mentalitas, wah itu lu harus kayaknya harus menderita dulu deh supaya bisa dapat mentalitas yang kayak gitu. Karena jiwa kompetitif dan rasa lapar itu memang dibentuk oleh keadaan sih menurut gua. Tapi bukan berarti lu jadi nggak mau belajar gitu loh. Itu pasti bisa dipelajari sih. Gua percaya itu pasti bisa dipelajari. Lu pasti bisa belajar untuk bagaimana caranya supaya jadi orang yang kompetitif, supaya orang yang jadi orang yang lapar gitu, lu pasti bisa pelajari sih menurut gua ya gitu. Oke, dan itu yang keempat. Yang kelima, jangan mikirin hasil mulu. Jadi lu banyak gak sih lihat podcaster, musisi ataupun penulis ya yang di bidang-bidang kreatif deh. Mereka tuh banyak yang mungkin udah, contoh musisi udah ciptain 2 album cuman karena hasilnya nggak ada, dia stop. Penulis yang udah nulis 2 buku karena nggak ada hasilnya dia stop. Podcaster yang baru 50 episode karena nggak ada yang denger dia stop. Ya semua bakal stop kalau mikirin hasil doang. Jadi ini percaya nggak percaya menurut gue ya, untuk hasil itu nggak perlu pikirin karena semua bakal dapat momentumnya masing-masing sih menurut gue ya. Yang masalah itu sekarang gini, ketika momentumnya datang lu udah siap atau belum.
Itu yang perlu, karena ketika momentumnya datang dan lu nggak siap, ya itu bakal ngawang aja, bakal angus aja tuh momentum gitu loh, nggak akan ada hasilnya. Lu pasti sering lihat orang viral, oke, dia viral banget, terus tiba-tiba tenggelam aja gitu. Ya kenapa? Karena dia nggak siap gitu loh. Cuman ketika lu udah tahu apa yang lu mau, lu udah disiplin, lu udah tahu cara dagangnya, lu punya jiwa kompetitif, ketika momentum itu datang, lu pasti bisa maintain supaya lu tetap berada minimal di posisi itu, tidak turun, tapi lu usahain supaya naik lagi gitu loh. Jangan ketika datang momentumnya lu belum siap, lu belum persiapkan apapun, hingga akhirnya momentum tersebut hanya akan hangus. Jadi jangan mikir hasil mulu, lu pasti akan dapat momentum. Sabar aja, lakuin semaksimal mungkin, tunggu saja waktu itu datang, oke? Setelah jangan mikir hasil mulu, kita masuk ke yang keenam. Stop nyalahin orang lain atas segala kegagalan lu, karena itu mentalitas pecundang, men. Kalau lu masih nyala-nyalain orang lain, nyala-nyalain keadaan gitu kan, itu itu pecundang gitu loh. Kegagalan lu itu bukan gara-gara orang lain, bukan gara-gara keadaan, enggak. Lu bisa ngubah itu semua kok kalau lu mau. Kayak yang gue bilang di awal, lu disiplin, lu belajar dagang, lu harus punya jiwa kompetitif. Jadi gini, misal nih, anggap lu gagal, oke? Anggap lu gagal, lu pernah nggak sih introspeksi diri dalam artian, gua udah disiplin belum ya? Gua udah jago dagang belum ya? Gua udah punya jiwa kompetitif belum ya? Kalau belum, ya wajar lu gagal. Lau siapa? Lau siapa? Dan karena lu gagal, lu nyalain orang lain, gua gagal gara-gara sini, gua gagal gara-gara keadaan, itu pecundang, men. Kalau mentalitas lu masih di situ, menurut gua lu belum pantas sukses sih. Kalau mental lu masih nyalain orang, lu memang belum pantas untuk sukses, karena lu masih nyalain orang lain atas kegagalan lu sendiri. Jadi mental itu dulu dibentuk, men. Mentalnya dulu dibentuk. Kalau lu udah pantas, lu bakal mendapatkan hasilnya kok. Dan yang terakhir, ini berhubungan dengan poin keempat tadi, yaitu jangan pernah puas. Jadi lu harus tetap punya jiwa kompetitif, lu harus terus lapar, karena kenapa jangan pernah puas? Kayak gue bilang tadi, banyak orang yang tujuannya itu hanyalah suatu trofi gitu. Dalam artian dia cuma butuh pengakuan doang, men, bukan karena dia pengen menjadi sesuatu, tapi dia pengen butuh pengakuan doang. Contoh, dia anggap nih dia ngomong pengen jadi penyanyi, oke? Ketika dia jadi penyanyi, dia dapat penghargaan ini itu, ya udah dia puas, dia ngerasa udah divalidasi sama dunia kalau dia penyanyi gitu. Enggak gitu. Kalau lu pengen jadi penyanyi, ya dalam sisa umur hidup lu, ya lu habisin dengan menyanyi, men, gitu. Lu nyari duit dengan nyanyi, lu terus kulik diri lu sampai lu berhasil nyiptain karya-karya yang lain gitu loh. Contoh nih, lu nyiptain satu lagu meledak gitu kan. Setelah itu udah lu santai, lu manggung-manggung, nggak gitu, men. Ya tetap upgrade dong buat lagu baru gitu loh. Masa iya lu mau terjebak di lagu yang itu mulu gitu loh. Orang juga males kali denger lagu yang itu mulu. Ya upgrade terus gitu loh. Jangan cepet puas gitu. Karena kalau lu cepat puas, banyak orang lapar di luar sana yang akan nyikat posisi lu. Percaya sama gua, lu bakal disikat. Oke. Ya, mungkin sekian yang bisa gua bagikan. Semoga bisa bermanfaat bagi yang mendengar. Gua berharap kalian segera mencapai kesuksesan kalian. Semoga kalian sudah berada di jalan yang benar. Terus semangat, dan sekian dari gua. Bye.